Oke, selamat pagi. Senang sekali bertemu dengan rekan-rekan sekalian. Saya di sini Thomas Krishna dan pada kesempatan kali ini ya, saya akan men-sharingkan tentang beberapa konsep akuntansi. Ya. Oke, sebelumnya terima kasih atas segala anugerah waktu yang diberikan. Semoga sharing saya di sini bisa bermanfaat. Ya. Jadi yang dimaksud di dalam textbook tentang konsep akuntansi, menurut saya bisa kita katakan juga dengan asumsi. Jadi asumsi-asumsi akuntansi apa yang perlu yang perlu kita pegang, sehingga begitu kita baca laporan keuangan dan mengerjakan soal-soal atau memecahkan hal-hal yang berhubungan dengan accounting, kita ingat bahwasanya accounting bekerja dalam suatu asumsi yang demikian. Ya, sama seperti kita mengendarai mobil atau sepeda motor, maka orang berasumsi ketika kita mengendarai mobil atau sepeda motor, orang berasumsi kita bisa naik mobil, bisa naik sepeda motor, punya SIM, dan mobilnya juga ada STNK-nya gitu ya. Jadi itu asumsi-asumsi dasarnya. Nah, sama ketika juga kita berkecimpung di accounting, ya kan, maka ada asumsi-asumsi yang perlu kita pegang. Nah, yang pertama yang di buku dikatakan dalam teorinya adalah konsep kesatuan usaha. Ya. Nah, jadi kesatuan usaha. Jadi konsep kesatuan usaha di sini, ya, kita dapat katakan bahwasannya perusahaan di mana pembukuannya atau accountingnya kita pegang, kita kelola, atau accounting perusahaan yang kita kelola. Nah, ya, apapun ya, kita yang mempunyai perusahaan itu kita yang kelola atau kita kelola punya perusahaan orang lain. Nah, asumsinya adalah perusahaan tersebut itu terpisah dari pemilik. Ya, jadi sebagai contoh nih, misalnya saya mengelola perusahaan saya sendiri, saya dirikan sendiri, pemegang sahamnya ada saya. Nah, tetapi ketika saya mengelola perusahaan tersebut, seolah-olah saya lepas dari posisi saya sebagai pemilik. Jadi ketika saya memanajemeni perusahaan saya tersebut, maka saya harus punya feel secara profesional itu terpisah dari pemilik. Jadi perusahaan di mana accountingnya kita kerjakan atau perusahaan tersebut, meskipun orang yang manajemen tersebut adalah pemilik, tapi dia harus punya rasa saya terpisah. Usaha ini adalah terpisah dari hubungan saya sebagai pemilik. Jadi saya sebagai pengelola perusahaan tersebut. Ya. Nah, secara keuangan juga harus demikian. Itu tidak hanya secara feeling aja, tapi khususnya secara keuangan. Jadi secara keuangan ya kita harus mengelola secara profesional. Jadi pemisahan gitu ya. Jadi enggak, misalnya mentang-mentang saya pemilik, saya bisa bebas ngambil uang di situ seenaknya ya, kapanpun tanpa ada pencatatan atau apapun, dan pencatatannya mungkin seenaknya juga. Nah, itu itu enggak profesional gitu ya. Nah, juga dari sisi perpajakan juga, jadi perusahaan itu dianggap badan tersendiri ya. Jadi misalnya pelaporan pajak, jadi perusahaannya lapor, individunya juga harus lapor gitu ya. Jadi itu suatu asumsi akuntansi dan suatu feel dari bisnis yang lebih profesional gitu. Ya. Nah, jadi konsep kesatuan usaha ini juga berarti apabila terjadi dalam tanda kutip hutang piutang ya antara pemilik dan perusahaan miliknya. Nah, itu juga harus secara profesional gitu ya. Jadi jadi pemilik saya misalnya yang menyetorkan duit sebagai modal untuk perusahaan saya, itu tetap dari sisi perusahaan itu dianggap adalah hutang. Jadi hutang atau kewajiban dari perusahaan untuk mengembalikan lagi kepada saya atau mempertanggungjawabkan atau memberi suatu keuntungan sebagai pemilik yang telah menginvestasikan dana ke situ. Ya, jadi seperti itu. Jadi bukan hutang piutang gitu ya. Jadi profesional ya. Jadi harus, kalau mungkin orang dulu bilangnya harus saklek ya, harus seperti apa adanya gitu ya, seperti itu. Jadi bukan tentang perusahaan saya jadi kekeluargaan, pertemanan
ya. Jadi seperti itu enggak. Jadi perusahaan ya perusahaan ya. Jadi mungkin kita lihat money is money ya. Jadi tetap itu harus ada hitung-hitungannya, harus ada pertanggungjawabannya ya. Apabila kita mau perusahaan tersebut bisa bertahan dengan lebih lama gitu ya. Jadi perlu saya singgung juga di sini bahwasannya komponen modal, ya istilah modal dan hutang atau pasifa dalam laporan keuangan itu dengan kata lain adalah kewajiban. Jadi kalau modal itu adalah kewajiban dari perusahaan kepada pemilik, tapi kalau hutang adalah kewajiban dari perusahaan kepada pihak ketiga. Nah, tapi keduanya adalah sama-sama kewajiban, ya. Kemudian asumsi yang kedua dari accounting ketika kita baca laporan keuangan atau transaksi-transaksi atau apapun yang ada di dalamnya itu, nah accounting menggunakan konsep biaya historis, ya. Nah konsep biaya historis. Jadi misalnya nih, situ ada aset ya kendaraan ya atau sepeda motor lah ya 15 juta ya. Nah, kemudian saya berpikir loh ini sudah tahun sekian nilainya sama 15 juta terus. Nah, gitu. Ya, kok tidak berubah? Harusnya sekarang kan nilai sepeda motornya berubah, bisa naik atau turun. Ya, gitu ya. Atau mungkin turun. Nah, itu nggak bisa. Jadi tetap accounting mencatat misalnya kasusnya seperti gitu menurut histori di mana terjadinya transaksi pada saat itu. Jadi terjadinya transaksi pada saat itu pembeliannya ya harga pembeliannya adalah 15 juta ya tetap kita catat 15 juta kapanpun laporan keuangan itu dibuat meskipun 2, 3, 4, 5 tahun berikutnya selama kendaraan sepeda motor tersebut masih ada di situ tetap pada posisi 15 juta jadi tidak berdasarkan harga pasar sekarang bukan ya seperti itu. Jadi itu adalah asumsi dari cost historis ya dalam accounting ya gitu. Ya, jadi bukan pada nilai, oh ini kemurahan, ini kemahalan, ini nggak sesuai seperti sekarang. Nah, bukan seperti gitu, ya. Oke. Demikian pula saat kita beli aset-aset yang lain, ya, maka itu juga berdasarkan harga historis, ya, harga pada saat kita beli tersebut. Ya. Kemudian ada lagi konsep periode, ya. Jadi konsep periode ini berarti bahwa accounting itu ada batasan waktunya ya. Jadi misalnya neraca ya, neraca itu adalah batasan waktunya atau waktunya adalah 1 hari aja. Jadi hari dimana dia tertulis di situ misalnya tanggal 31 Desember ya. Nah jadi pada tanggal itu aja ya. Kemudian kalau laporan laba rugi itu adalah durasi waktu. Jadi bukan pada tanggal tapi pada durasi waktu. Durasi waktu itu tidak mungkin 1 hari aja. Tapi bisa 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, atau paling enggak 12 bulan atau 1 tahun. Ya. Nah itu berarti ada periodenya. Ya, jadi harap diingat di sini untuk neraca itu jangan salah. Itu periodenya atau rentang yang dicakup adalah tanggal tersebut aja. Jadi kondisi pada tanggal tersebut aja. Sedangkan untuk yang laporan laba rugi rentang yang dicakup adalah durasi. Jadi durasinya berlangsung selama 12 bulan paling tidak ya. Tapi kalau mungkin secara intern kita bikinnya 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, kemudian 4 bulan sekali, sebulan sekali bahkan ya boleh-boleh saja ya gitu. Apalagi dengan kemajuan teknologi bisa dibikin kadang tiap hari gitu ya. Kemudian asumsi yang berikutnya adalah asumsi unit moneter yang stabil. Jadi mata uangnya stabil. Ya, jadi mata uang yang dipakai dalam laporan accounting itu stabil. Jadi kita tidak, misalnya nih kita nggak berada pada situasi keuangan yang nggak stabil ya. Nah, contohnya ketika apabila jangan sampai mata uang kita nggak stabil, misalnya ya naik turun atau melonjak dan sebagainya, maka tentu saja laporan keuangannya dibikin nggak ada tidak bisa berguna, tidak bisa bermanfaat, tidak relevan lagi. Sekarang baca, besok udah nggak relevan. Sekarang baca, minggu depan sudah nggak bisa diandalin lagi, ya, karena
satuan mata uang yang ada di situ itu berfluktuasi, ya. Jadi nilainya nggak bisa kita jadikan patokan lagi, ya, seperti begitu, ya. Jadi asumsinya, ya, kondisi perekonomian tidak dalam kondisi yang luar biasa, tapi pada kondisi yang normal, ya, seperti itu, ya. Kemudian ada lagi asumsi berikutnya, atau dalam textbook mungkin dinamakan asas, yaitu asas accrual, ya, asas accrual. Ada lagi istilah accrual basis sama cash basis. Nah, ini saya masukkan saja pada istilah asumsi, ya. Jadi asumsi akuntansi yang berikutnya adalah secara accrual atau secara cash, ya. Jadi asumsi yang secara accrual itu menempatkan hak kita, ya, bukan pada saat rupiah itu diterima, ya. Jadi ada satu asumsi dalam accounting yang namanya asumsi accrual atau asas accrual, itu mengasumsikan bahwasanya hak kita, misalnya penjualan atau pendapatan atas penjualan, ya, misalnya ini, ya. Nah, itu diakui bukan pada saat duitnya diterima atau rupiahnya diterima, itu enggak, ya. Tapi pada saat kewajiban kita telah kita selesaikan dan telah kita serah terimakan kepada penerima atau konsumen atau pembeli, ya, atau pelanggan. Nah, itu berarti ada pengakuan hak juga, meskipun dia belum bayar, ya, dia belum tuntas pembayarannya, tapi itu kita akui sebagai pendapatan, ya, gitu. Jadi itu yang berlaku secara accrual basis. Jadi beda dengan cash basis, ya. Kalau cash basis berdasarkan tunainya, gitu, tapi rupiahnya. Tapi kalau ini berdasarkan accrual basis. Apakah tidak bisa laporan itu diubah menjadi cash basis? Bisa saja, bisa saja. Itu nanti pada tambahannya, tambahan laporan arus kas itu bisa. Tapi laporan yang utama atau laporan yang normalnya itu berdasarkan accrual basis. Itu sudah asumsinya seperti begitu, ya. Nah, sejalan dengan pendapatan, maka biaya pun juga demikian, ya. Jadi biaya itu kita akui bukan pada saat kita bayar, ya, bukan hanya pada saat kita bayar, tapi kita udah memakai atau orang udah menyerahkan produknya ke kita. Nah, itu udah timbul kewajiban, ya, udah timbul biaya, ya. Jadi misalnya ini gajiannya tanggal 5, kita transfernya tanggal 5 misalnya, ya, ya. Nah, sedangkan kita harus bikin laporan tiap akhir bulan, ya. Nah, maka pada akhir bulan itu meskipun duit belum kita keluarkan, tapi sebenarnya kita punya gaji terutang. Karena pada tanggal sekian dia udah melaksanakan kewajibannya dan dia sudah melaksanakan kewajibannya dan kita berhak juga memberikan imbalan, ya, memberikan rupiah meskipun belum ada transaksi rupiahnya, ya. Nah, jadi seandainya harus ada pelaporan pada tanggal itu, maka kita akui adanya gaji yang terutang. Atau bisa kita katakan aja kita ada gaji yang terutang, ya, gitu, ya. Nah, ya, atau hutang gaji, ya. Nah, jadi meskipun belum jadi beban gaji, tapi sudah ada biaya gaji yang terutang, ya. Jadi atau hutang gaji, ya, gitu, ya. Jadi di sini dalam asas accrual ini tidak mengandalkan pertukaran uang tunai dulu, tapi pertukaran hak dan kewajiban dulu, yang dimana itu udah terjadi, maka ya kita percayalah bahwasanya pihak lain juga akan menyelesaikan hak dan kewajibannya juga, ya, seperti itu. Nah, ini yang perlu diingat, ya. Jadi accrual basis, ya, bukan cash basis, ya, seperti itu. Nah, kemudian
Kemudian juga ada asumsi akuntansi. Nah, ini mungkin agak miring dikit ya. Di mana dikatakan di sini asuransi accounting lebih mementingkan mengakui suatu objek. Akuntansi tidak mensyaratkan pemilikan, ya, tetapi lebih mementingkan penguasaan atau aspek ekonomi terhadap aset. Nah, gitu ya. Jadi ini juga konsep atau asumsi accounting yang menurut saya tidak hanya dalam accounting, tapi juga dalam sisi bisnis. Ya, jadi kalau dalam sisi bisnis itu lebih mengutamakan, ya, kalau kita bicara secara umum ya tentang investasi atau anggap aja kita ngomong duit ya. Nah, duit saya ini saya belikan sesuatu, misalnya bangunan atau apapun lah ya, yang bisa menghasilkan hasil. Nah, saya nggak terlalu peduli atau nggak terlalu pusing apakah bangunan tersebut milik saya atau miliknya siapa, saya nggak peduli ya. Jadi yang penting bangunan tersebut ya, entah itu milik saya atau milik orang lain atau saya sewa, yang penting itu ada aspek ekonomiknya, bisa menghasilkan, bisa produktif sesuatu. Nah, jadi accounting juga punya pemikiran yang seperti gitu. Ya, jadi asumsi accounting, jadi dia nggak mikir secara hukum itu punya siapa tempat itu, tapi seberapa jauh tempat itu bisa menghasilkan hasil. Jadi makanya kadang meskipun tempat itu tempat saya pribadi, ya, atau milik saya pribadi misalnya, tetap kita anggap itu sebagai sewa, bisa juga seperti gitu. Ya, jadi ada biaya sewanya. Ya, karena kalaupun toh itu saya sewakan, ya bisa juga dengan nilai rupiah tertentu. Ini saya pakai sendiri, maka perusahaan lewat accounting harus mengakui adanya biaya sewa. Ya, karena itu adalah opportunity cost. Ya, dimana saya kalau dia dirupiahkan, disewakan ke orang lain juga bisa dengan nilai yang tersebut. Ya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwasannya suatu pemikiran-pemikiran accounting di sini sejalan dengan bisnis. Ya, sejalan dengan bisnis yang profesional, yang saklek, yang menurut saya sih yang tepat gitu ya. Ya, jadi saya juga surprise ya, dari siapa yang mendesain ini semua sehingga akhirnya itu semua accounting dipercaya oleh banyak organisasi ya sebagai suatu sistem administrasi yang meminimalisir adanya kebocoran-kebocoran investasi atau menjaga investasi tetap pada jalur efisien yang tinggi seperti itu ya. Oke, jadi ringkasnya tadi ada beberapa asumsi dalam accounting. Saya katakan aja asumsi ya supaya bahasanya gampang, nggak ribet, nggak pusing. Jadi yang pertama konsep persatuan usaha, jadi terpisah dari pemilik, jadi secara profesional aja lah ya. Jadi perusahaan sendiri, badan usaha sendiri, pemilik ya pemilik ya. Kalau ada hubungan rupiah keluar masuk ya dicatat secara anggap aja dengan orang lain gitu ya. Kemudian ada asumsi biaya historis ya. Jadi misalnya aset-aset yang ada di situ yaitu nilainya adalah sesuai dengan harga perolehannya berapa pada saat itu ya gitu. Kemudian ada asumsi periode untuk neraca dan untuk laporan laba rugi ya. Neraca satu tanggal, laporan laba rugi satu periode, bisa bulanan, setengah tahunan, kuartalan atau tahunan ya. Kemudian asumsi juga unit moneter yang dipakai di situ adalah stabil ya, cukup stabil ya, jadi bukan dalam kondisi perekonomian yang depresi atau inflasi yang berat ya gitu. Kemudian juga yang nggak kalah pentingnya adalah asumsi accrual ya, accrual yang digunakan oleh accounting ya, jadi bukan cash basis. Kalau cash basis adalah laporan arus kas, kita bikin lagi bisa ya gitu. Kemudian yang terakhir, yang ini mungkin ada yang tahu apa namanya, tapi accounting lebih mensyaratkan aspek ekonomik dibandingkan dengan aspek yuridis ya. Jadi ini nggak tahu istilahnya apa, tapi ada satu hal yang saya rasa bagus juga di dalam cara kerja suatu sistem akuntansi
ya gitu. Dan satu hal lagi sebelum saya tutup videonya, ya, jadi accounting di sini bergerak tidak pada saat laporan itu jadi, kemudian kita baru merasakan, oh ini ada manfaatnya, oh ini ada feedbacknya, enggak ya. Ya meskipun laporan bisa kita bikin tiap hari, dengan teknologi dan software, ya, dan mungkin koordinasi yang baik dengan lapangan bisa tiap hari, tiap bulan itu bisa juga memungkinkan ya, secara intern kita bikin. Nah, tapi accounting di sini juga ketika kita melaksanakan proses tersebut, teknik-teknik metode tersebut, ya. Nah, ini kita udah melakukan suatu pengendalian dan pengawasan. Ya, jadi nggak berarti kalau hasilnya belum ada, laporannya belum keluar, maka nggak ada pengawasan, enggak. Ya, jadi sekalipun laporan itu belum selesai, lagi dalam proses, tapi ketika teknik atau sistem ini dijalankan, sebenarnya kita sudah melakukan pengawasan dan pengendalian keuangan dan investasi kita. Ya. Oke, itu aja yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan semakin bijak menggunakan dana dan investasi kita. Ya.